Ya, sebenarnya mereka udah memberikan kode, mungkin kitanya aja yang kurang peka dengan kode-kode yang diberikan oleh mereka. Halo, what's up guys? I'm Mr. Kim. Welcome back to my channel. Nah, gimana sih kabar kalian hari ini? So fine, so good, nothing problem dong kan ya? Dan buat kalian semua nih yang punya problem, keep fight-nya guys, don't give up. Oke, untuk kali ini kita akan membahas mengenai tanda-tanda dari para idol K-pop yang berkencan. Pasti nih kalau mereka berkencan itu ada tanda-tandanya dong guys, yang gak mungkin gak ada signal sama sekali mengenai hubungan mereka. Tahan dulu sebelum kita ngebahas tentang hal tersebut. Pastikan dulu buat kalian, jangan lupa nih buat tekan tombol subscribe, bunyi loncengnya juga. Sempetin juga buat like and comment, serta share juga kepada cinggu-cinggu yang lain ya. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja yuk kita bahas bersama-sama. Nah, single, sebagai seorang penggemar, kalian itu pasti pengen tahu dong ya, apakah idol kalian itu masih single atau udah taken? Apakah dia pacaran sama ini atau pacaran sama itu? Dan kalian pasti lagi bertanya-tanya, gimana sih supaya aku tuh bisa tahu? Karena aku kan tinggal di Indonesia, jadi pasti nggak tahu dong ya. Oke, tenang aja. Di sini aku akan memberikan tanda-tanda gimana idol kalian itu berkencan atau enggak nih. Di sini aku udah lansir dari situs idntimes.com. Langsung aja ya, kita lihat tanda yang pertama apa. Tanda yang pertama adalah mereka katanya akan memakai dan juga memberi hadiah pakaian atau aksesoris couple. Jadi seperti yang kalian tahu, gaya fashion idol itu kan emang selalu menjadi pusat perhatian nih guys oleh kalangan para penggemar. Jadi setelah mereka berpergian dari luar negeri, para idol biasanya akan sering membeli baju dan aksesoris dari brand luar Korea. Dan menurut aktris Park So Hyun di acara Live Bar, katanya para idol itu biasanya membawakan oleh-oleh yang biasanya merupakan item fashion couple untuk kekasih masing-masing. Salah satu contohnya adalah outfit atau enggak sih aksesori couple, dan biasanya hal-hal ini itu akan dikenakan oleh para idol di saat mereka ini ya baru pulang gitu dari luar negeri atau pas di airport, dan juga di event-event yang kurang kesorot kamera. Namun para fansite yang teliti seringkali berhasil mengungkapkan barang couple ini biasanya dengan cara memotret keanehan outfit yang tidak sesuai dengan style khas idolnya, atau aksesori unisex yang dapat dipakai baik perempuan maupun laki-laki. Jadi jangan heran nih guys, kalau banyak pembuat teori idol yang ini sama idol ini dating, itu pasti nanti akan dilihat, oh barang ini sama barang idol ini itu sama, oh pasti mereka berkencan. Kayak gitu guys. Inilah yang menyebabkan banyak sekali yang menyebutkan jika idol ini memiliki barang yang sama dengan idol ini, itu pasti nantinya mereka dating. Kayak gitu guys. Dan yang kedua adalah mereka ini katanya akan memanfaatkan kesempatan untuk bertemu satu sama lain dalam ISAC atau Idol Star Athletic Championship. ISAC atau Idol Star Athletic Championship itu merupakan salah satu acara besar di mana banyak sekali para idol berkumpul. Dan pada saat acara itu berlangsung, ya biasanya banyak dari idol yang akan memanfaatkan kesempatan itu untuk bertemu satu sama lain. Jadi melalui sebuah talk show ada member dari Girls' Day yaitu Min Ah dan juga member dari BTOB yaitu Min Hyuk membenarkan bahwa memang dalam acara ISAC kita itu sering kayak memanfaatkan kesempatan untuk bertemu satu sama lain. Jadi meskipun tidak tertangkap kamera, namun sudah menjadi rahasia umum ya guys, bahwa ISAC adalah tempat para idol berkencan diam-diam. Dan bahkan salah satu host ISAC juga membocorkan bahwa dia juga sering melihat pasangan idol saling bertukar pandang satu sama lain di saat acara itu berlangsung. Widih, so sweet banget ya. Jadi nih kalau kalian nonton acara ISAC, mulai dari sekarang kalian itu harus teliti. Lihat interaksi antara member yang ini dengan member yang itu. Apakah interaksi mereka itu so sweet atau bagaimana? Soalnya kalau interaksi antara member ini sama member ini so sweet, berarti mereka di sini punya something. Apalagi kayak saling pandangannya juga lama banget. Widih, wajib curiga sama mereka. Yang berikutnya adalah mereka ini katanya sering melakukan interaksi di backstage music show. Jadi salah satu tren berkencan yang tengah populer di kalangan para idol adalah mereka ini kayak saling tukar nomor telepon di backstage panggung di acara musik melalui kertas note, disembunyikan dalam CD atau melalui makanan dan juga minuman. Yang paling terkenal adalah fenomena Inkigayo Sandwich, di mana para idol menyelipkan secari kertas pesan di dalam sandwich yang mereka akan berikan kepada idol yang mereka sukai. Namun nih guys, mereka itu tidak bisa menyampaikannya secara langsung karena itu dapat menimbulkan kecurigaan. Oleh karena itu biasanya para idol dibantu oleh staff seperti stylist atau dancer mereka untuk memberikan pesan tersebut. Widih, aku salut banget sih sama para idol ya. Mereka ini punya ide yang cukup cemerlang banget gitu. Ngasih nomor telepon atau ngasih pesannya melalui sandwich. Mantep. Emang harus kayak gitu guys, supaya dapat deket dong ya dengan si doi. Masa kita itu harus memendam perasaan dalam waktu yang lama gitu ya. Oke, I know sekarang. Aduh, jadi pas di backstage
harus was-was juga ya, karena di sana kan banyak sekali idol gitu. Nanti mereka juga kesaling pandang-pandang juga di belakangnya. Yang keempat adalah mereka katanya akan kencan di taman dan juga berjalan-jalan di Sungai Han, atau mereka ini juga sering kayak nonton teater gitu. Taman, Sungai Han, dan teater adalah tempat favorit para idol untuk berkencan. Teater adalah tempat ideal bagi para idol dikarenakan jarak antara tempat parkir dan area teater yang dekat. Dan mereka juga tidak perlu bertemu dengan banyak staf untuk dapat masuk ke dalam teater. Idol biasanya juga pergi ke taman atau ke tepi sungai pada malam hari ketika suasana telah sepi. Terkadang ada yang berani juga nih guys berjalan-jalan keluar, tetapi banyak yang memilih untuk berkencan di dalam mobil saja. Dan ketika mereka berkencan, mereka katanya akan selalu menggunakan topi. Ya biasanya topi ini kan digunakan untuk melakukan penyamaran gitu. Karena kalau mereka ngelepas topi ya udah sih, mereka akan diketahui dengan jelas bahwa oh ini idol itu. Tapi kalau pakai topi ataupun pakai masker, nanti kan mereka agak susah dikenali. Dan selain itu nih guys, mereka juga akan sering menggunakan pakaian yang gelap ya, pakaian berwarna hitam atau enggak pakaian yang emang bener-bener tertutup banget. Alasan mereka untuk melakukan hal tersebut adalah untuk melakukan penyamaran pasti ya. Dan kalau mereka di sini pakai pakaian yang mencolok, super mewah, super trendy, dan super gahol istilahnya ya, nanti mereka akan menjadi pusat perhatian banyak orang. Kalau udah menjadi pusat perhatian banyak orang ya udah, orang-orang pasti pada tahu, oh itu kan bukannya ini ya, oh sama siapa dia? Pasti banyak yang lihat mereka itu berkencan guys. Makanya kebanyakan dari para idol yang tertangkap oleh Dispatch itu pakai pakaian yang benar-benar tertutup, pakai masker, pakai ini, pakai kacamata. Ya padahal mereka waktu itu sedang melakukan penyamaran ya, tapi dengan kejelian atau si paparazzi Dispatch yang sangat-sangat wow banget, mereka itu dapat tertangkap di kamera Dispatch. Dan guys, biasanya salah satu tanda seorang idol sedang berkencan adalah ketika ia memberi mobil baru. Nah, pada umumnya idol ini tidak butuh mobil dikarenakan transportasi mereka telah diatur oleh agensi. Namun, biasanya mobil ini dipakai untuk pergi berkencan secara diam-diam. Dan yang kelima adalah bertemu melalui agensi atau ada proyek bersama. Jadi, artis dari agensi yang sama atau artis yang terlibat proyek bersama rentan terlibat cinta lokasi. Hal ini disebabkan oleh intensitas pertemuan yang sering dan interaksi yang terjadi di lokasi. Salah satu contoh nyata yaitu kisah asmara Taeyang dan Hyorin yang bermula dari terpilihnya Hyorin sebagai model untuk video music Eyes, Nose, Lips milik Taeyang. Dan yang keenam adalah Lovestagram atau pesan cinta rahasia di Instagram. Jadi nih guys, Lovestagram juga merupakan salah satu tren gaya pacaran diam-diam para favorit artis Korea. Biasanya, para pasangan idol akan mengupload foto dengan objek atau tempat yang sama. Terkadang mereka juga membuat caption yang menyiratkan pesan dan kode-kode rahasia untuk pasangannya. Misalnya kayak Taeyeon SNSD dan Baekhyun EXO yang memiliki kode rahasia Taekyung, yaitu singkatan dari nama Taenggo dan Baekhyun. Selain Baekhyun dan Taeyeon, ada juga pasangan K-pop lainnya yang memiliki banyak interaksi Lovestagram. Mereka adalah Jennie dan juga Kai. Jadi di saat mereka masih berpacaran dulu mungkin ya guys, mereka di sini katanya akan mengunggah foto dengan background Menara Eiffel di tanggal yang sama, yaitu pada tanggal 3 Oktober 2018. Jadi sebenarnya mereka ini udah terbuka sih dengan hubungan mereka ya, karena di sini mereka juga telah memberikan banyak kode gitu, termasuk ngupload hal tersebut di Instagram, kan banyak orang yang tahu gitu ya. Ya sebenarnya mereka udah memberikan kode, mungkin kitanya aja yang kurang peka dengan kode-kode yang diberikan oleh mereka. I think so sih. Lalu alasan yang terakhir adalah biasanya akan diskusi antar agensi para idol yang berkencan. Jadi nih guys, jika hubungan dari para idol tersebut telah terbongkar nih, baik oleh Dispatch kah atau oleh para Saseng fans kah, nantinya agensi masing-masing artis akan bertemu dan juga berdiskusi. Kenapa mereka bertemu? Karena di sini mereka itu akan bertukar pikiran. Nanti kalau ada yang meminta konfirmasi gimana nih? Apakah kita harus mengiyakan atau menolak? Karena kalau mereka nggak bertemu dan juga menyampaikan opini mereka satu sama lain, nanti takutnya adalah agensi ini mengiyakan sedangkan agensi ini membantah. Jadi kan nggak sinkron gitu. Dan itu akan ngebuat ya banyak publik yang akan mengkritik salah satu agensi pasti nanti. Dan ini juga akan berakibat buruk banget. Oleh karena itulah nantinya mereka itu akan bertemu satu sama lain dan bertukar opini mereka. Gitu guys. Contohnya adalah seperti apa yang terjadi pada JYP Entertainment dan juga YG selaku agensi yang menaungi Hyorin dan juga Taeyang. Menurut pengakuan Park Jin Young, bos JYP, kedua agensi harus berdiskusi tentang status masing-masing artisnya yang terlibat skandal kencan. Tapi bener-bener aku salut banget sama pasangan Hyorin dan juga Taeyang. Mereka itu ya berlayar sampai mereka itu menikah. Gila gak sih? Aku itu adalah penggemar pasangan tersebut dan aku juga ngebiasin Taeyang ya di Big Bang. Jadi setelah dia menikah dengan Hyorin itu aku bener-bener kayak
Wih sumpah sih, kita sebagai penggemar tuh bahagia banget sumpah. Jadi kayak, oh my god, my bias is married right now. Jadi bener-bener kayak, oh my god, they are so amazing banget sumpah. Kayak bangga banget ngelihat idol kita itu udah nikah dan tetap menjadi idol K-pop gitu di grup yang itu Big Bang. Aduh sumpah kayak bangga banget sih, serius. Mereka yang nikah kok kita yang bangga ya. Oke Cinggu, tadi kalian sudah melihat bagaimana tanda-tandanya. Itu tanda-tandanya banyak banget. Dan coba sekarang kalian lihat bagaimana tanda-tanda tersebut di idol kalian. Apakah kalian di sini menemukan something yang aneh dari idol kalian? Tolong biasa aja ngomongnya. Apakah kalian menemukan sesuatu yang aneh dari idol kalian? Mungkin pakaian atau aksesori mereka sama dengan idol ini. Ya kalian mungkin dapat mencurigai hal tersebut. Atau mereka di sini sering kayak bertukar pandang di Insta. Atau mereka di sini kayak sering tertangkap kamera gitu ya, pergi ke sini, pergi ke situ bersama. Coba sekarang dilihat, monggo diperhatikan dengan jelas supaya kalian tahu apakah idol kalian itu taken atau masih single. Oke Cinggu, sekian aja untuk hari ini ya. Aku mohon maaf kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada kesalahan informasi, silahkan koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time di video berikutnya. Thanks for watching. Annyeong. Kamsahamnida. Goodbye.